kali ini kelompok kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tes untuk wrist pain akibat dari overuse. Untuk kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Amira Fahrini Bowo dengan NIM akhir 019. Saya Syafira Islami dengan NIM belakang 027. Saya Siva Putri Sainan dengan NIM belakang 052. Saya Fanya Aulia dengan NIM belakang 022. Saya Muhammad Azra dengan NIM belakang 050. Untuk soalnya adalah seorang atlet badminton yang mengeluhkan rasa nyeri di bagian pergelangan tangan di bagian radial ketika melakukan gerakan backhand. Nah, jadi kita akan menggunakan tes yang namanya itu Finkelstein test. Nah, tes ini tuh digunakan untuk mendeteksi peradangan pada tendon abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis akibat overuse. Baik, saya akan menjelaskan teknis pemeriksaan dari Finkelstein test. Di mana Finkelstein test ini ada dua tipe, yaitu untuk fase akut ataupun fase kronis. Untuk fase akut sendiri, ini cara pemeriksaannya itu pasien diinstruksikan untuk merelaksasi dari tangan sampai ke pergelangan tangan, lalu forearm atau lengannya ini diluruskan dan diletakkan di bed atau meja. Lalu pergelangan tangan itu digantung dengan dibantu oleh gravitasi. Selanjutnya yaitu ibu jari dikepal di pergelangan tangan dan diinstruksikan untuk menekuk atau menggerakkan kepalan tangan ke arah ulnar deviasi atau ke arah sisi dari kelingking. Jika hasil pemeriksaan terdapat nyeri pada stiloid dari radius atau sisi dari radial, maka hasil dinyatakan positif, yang dimana terdapat peradangan atau iritasi akibat cedera berulang ataupun overuse. Jika tidak ada nyeri, maka hasil dinyatakan negatif. Kemudian penata laksanaan pada pasien dengan kondisi kronis, di mana pasien diminta untuk duduk, lalu lengan bawah disangga, kemudian pergelangan tangan dibiarkan mengambang, lalu pemeriksa meminta kepada pasien untuk menggenggam ibu jarinya, dan pemeriksa menggerakkan pergelangan tangan pasien secara perlahan ke arah ulnar deviasi. Kemudian untuk penilaiannya, apabila positif mengalami tenosynovitis de Quervain, itu pasien akan bereaksi nyeri atau pasien akan mengalami nyeri tajam. Kemudian untuk hasil negatifnya, pasien tidak mengalami nyeri sama sekali. Namun untuk tes ini harus dilakukan secara hati-hati karena biasanya pada pasien yang mengalami tenosynovitis de Quervain atau iritasi pada tendon, tentunya apabila kronis, pasien pasti sudah mengalami penebalan pada jaringannya. Selanjutnya, mengenai struktur apa saja yang terlibat pada kasus tersebut. Struktur yang terlibat pada de Quervain tenosynovitis adalah tendon abductor pollicis longus atau APL dan juga extensor pollicis brevis atau EPB. Kedua tendon ini berada pada kompartemen extensor pertama pergelangan tangan, tepatnya di sisi radial pergelangan tangan. Nah, fungsi dari kedua tendon ini adalah untuk menggerakkan ibu jari menjauhi dari pergelangan tangan atau abduksi dan juga untuk meluruskan pergelangan tangan atau ekstensi. Kedua tendon ini akan melewati sebuah sulbum fibrosa yang sempit di atas siloid processus radius. Bila terjadi pergerakan yang berulang, seperti saat melakukan pukulan backhand, tendon akan terus bergesekan secara terus-menerus dengan selubungnya. Nah, dari pergesekan tersebut akan menyebabkan iritasi, pembekakan, dan juga penebalan pada tendon tersebut. Selain kedua tendon tersebut, tendon lain di sisi radial yang juga bisa terlibat adalah tendon extensor carpi radialis longus dan juga tendon extensor carpi radialis brevis. Demikian. Jadi kesimpulannya, pada kasus ini nyeri disebabkan oleh peradangan tendon akibat overuse yang menyebabkan iritasi di sekitar stiloid radius dan menimbulkan rasa sakit saat pergelangan tangan digerakkan.